Halo Bapak Ibu Mitra Outlet, kali ini saya coba menjelaskan bagaimana cara bertransaksi menggunakan aplikasi Digipos. Yang pertama-tama Bapak Ibu harus ingat username sama passwordnya. Apabila username sama passwordnya dilupa, bisa datang ke kantor pelayanan kami yang ada di Rantepao atau di Makale, biar nanti dibantu untuk user sama passwordnya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi setelah mengetahui username sama passwordnya, Bapak Ibu harus mendownload aplikasinya. Nanti saya sertakan link downloadnya di grup RS per kecamatan masing-masing. Nah, ini saya coba buka user saya. Kita masukkan user, secara otomatis sudah masuk di sini. Kemudian klik login. Nah, OTP telah dikirimkan ke nomor 0852 sekian sekian sekian. Nah, nomor yang dikirim OTP adalah nomor yang terdaftar untuk jualan pulsa. Jadi untuk membuka aplikasi Digipos tidak mesti nomor chipnya ada di HP Android. Jadi bisa kita misalnya HP untuk jualan pulsanya di handphone Kili-Kili, ya bisa kita buka atau transaksi menggunakan aplikasi Digipos di handphone yang lain. Nah, saya coba isi OTP-nya. Ini ada masuk SMS-nya dari 1818, kode OTP 50732. Nah, fungsi dari kode OTP ini adalah biar Bapak Ibu atau saldonya Bapak Ibu tidak disalahgunakan oleh orang lain seperti itu. Jadi langsung masuk di nomor HP yang terdaftar sebagai yang terdaftar untuk jualan pulsa atau terdaftar di link aja Digipos. Nah, pada saat kita login, masukkan OTP, tampilan awalnya seperti ini. Nah, sebelum kita bertransaksi, kita ke menu pengaturan dulu. Di menu pengaturan ini ada yang menu paling kanan, metode pembayaran, itu kita klik. Nah, dalam metode pembayaran ini ada dua menu lagi, link aja sama NJRS. Saya jelaskan secara singkat dulu apa yang dimaksud dengan link aja dan apa yang dimaksud dengan NJRS. Kalau yang NJRS itu adalah saldo atau stoknya kita yang lama, yang MKios dulu, yang mungkin Bapak Ibu masih ada pulsa 5.000-nya, pulsa 10.000, pulsa 20.000 atau saldo bulk. Nah, kalau misalnya masih ada saldonya di nomor chip MKiosnya, kita klik NJRS. Artinya ketika Bapak Ibu bertransaksi, saldo yang keluar adalah saldo yang lama atau stok MKios pulsa 5, pulsa 10, 20, 50 atau saldo bulk. Kita kembali, kita tadi pilih NJRS ya. Kemudian kita kembali klik tombol paling kiri atas tanda panah. Nah, tampilan pada bar ini yang di tengah itu ada NJRS, kemudian ada My Stock, ada link aja, ada My Point. Nah, kalau kita klik NJRS ini, di sini sisa stok MKios Bapak Ibu bisa dilihat yang dulu. Nah, karena ini chip baru, jadi tidak ada saldo NJRS-nya, hanya ada saldo link ajanya. Jadi ketika Bapak Ibu bertransaksi, pada saat kita pilih tadi metode pembayaran NJRS, berarti saldo yang keluar adalah saldo lama atau stok MKios yang dulu. Nah, sekarang kita pindah pilih saldo link aja. Saldo link aja ini adalah saldo yang Bapak Ibu order saat ini atau saldo baru. Kita misalnya isi pulsa 100, isi saldo 100.000 atau isi saldo 500.000. Nah, ini saldo yang ini yang keluar. Nah, kembali ke tampilan bar ini. Nah, di tampilan bar ini ada berbagai macam menu. Cuman saya langsung saja ke menu yang memang biasa kita transaksi. Contoh pulsa biasa atau paket nelpon. Nah, kita ke pulsa biasa dulu. Bagaimana cara transaksi pulsa biasa?
kita cek dulu saldonya kita. Ini saldo Lingajanya saya ada Rp174.540. Kalau di aplikasi Digipos untuk pulsa biasa, kita klik pulsa elektronik. Yang di sampingnya penjualan paket, yang ini pulsa elektronik. Kemudian kita masukkan nomor. Kemudian tindis yang kalau di bar keyword ini ada yang tanda panah kanan ini. Nah, setelah kita input nomornya, kemudian kita pilih tipe recharge. Yang kita pilih adalah bulk. Nah, kita pilih bulk, kemudian masukkan denom recharge. Nah, denom recharge yang untuk saldo Lingaja itu tersedia kelipatan 1000 dari Rp1.000 sampai dengan 1 juta. Kita coba transaksi dulu pulsa 2000. Kemudian klik OK. Nah, di sini tampilannya pulsa 2000 terpotong saldo 2700. Kemudian lanjut. Nah, Anda akan melakukan top up 2000 dengan harga 2700 untuk nomor 0852 sekian. Silakan masukkan PIN Anda. Jadi PIN yang dimasukkan adalah PIN yang baru 6 angka. Coba ya. Oh, sorry. Salah PIN tadi. Nah, kalau dia salah PIN, dia akan ada muncul notifikasi di nomornya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, keterangannya recharge berhasil. Nah, ini saya coba tembak tadi di nomor pribadi saya. Ada notifikasi masuk di SMS di nomor pelanggan dan di nomor chip Bapak Ibu. Kalau di nomor chip Bapak Ibu tertera notifikasinya isi ulang pulsa 2000 untuk nomor sekian telah berhasil. Sedangkan untuk di pelanggan masuk notifikasinya isi ulang pulsa 2000 telah berhasil dengan serial number sekian. Nah, tadi saldo saya jadi di sini masih belum berkurang 174540. Biasanya kurang lebih 1 atau 2 menit baru berubah saldonya. Nah, sekarang kita mau cek apakah transaksi saya tadi memang berhasil atau tidak. Nah, yang pulsa elektronik, jadi kita klik menu laporan di samping paling bawah, samping home. Ini menu laporan. Kemudian diklik yang laporan pulsa elektronik. Di sini ada periodenya. Jadi kita bisa cek periodenya itu per 1 minggu. Nah, tapi kalau untuk yang ini, jadi misalnya contoh di tanggal kita mulai, jadi dia per 1 minggu. Kalau khusus hari ini ya tanggal 25 saja sama tanggal 25 juga. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau cek ada yang komplain mungkin kemarin mengisi tapi tidak masuk pulsanya, ya bisa dicek di sini. Berarti kita pilih periodenya tanggal 24 sampai dengan tanggal 25. Kita coba ya. Kemudian klik yang gambar loop kanan warna merah ini, coklat ya. Nah, ini keterangannya. Jadi tadi kita isi saya gagal yang pertama karena salah PIN, kemudian transaksi yang kedua itu sukses. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui kalau untuk di laporan pulsa elektronik yang tertera di sini adalah pulsa yang masuk di pelanggan, bukan saldo yang terpotong di Bapak Ibu. Ya, kayak tadi kita isi pulsa 2000, saldo yang terpotong itu 2700, sedangkan yang tertera di sini 2000 karena pulsa 2000 yang masuk di pelanggan, seperti itu. Jadi kalau pulsa elektronik ya saya pikir gampang ya. Cara transaksinya saya ulangi lagi. Jadi kita input nomor, contoh kita klik itu, kemudian pilih tipe recharge-nya bulk. Setelah itu kita masukkan berapa jumlah pulsanya,
tolong ini harus hati-hati juga, jangan sampai mengisi pulsa 20.000 tapi yang diklik 200.000. Nah, di sini langsung ada keterangannya berapa saldo yang terpotong. Kemudian klik lanjut dan masukkan PIN. Nah, seperti itu untuk pulsa elektronik. Sekarang kita ke menu untuk menjual paket TM atau paket nelpon yang biasa Bapak Ibu sudah lakukan lewat 181. Nah, untuk paket nelpon menunya berbeda. Kita pilih di menu penjualan paket yang sampingnya pulsa elektronik. Nah, kemudian di sini data kartu, masukkan nomornya, nomor pelanggan. Nah, keterangannya di sini nomor pelanggan yang dimasukkan adalah produk AS dengan ini 9.190, mungkin jumlah hari atau masa aktif kartunya, sudah berapa lama kartu tersebut aktif. Kemudian di penjualan paket kita pilih produk paket nelpon. Jadi variannya di sini lengkap. Sebenarnya kalau Bapak Ibu terbiasa pakai aplikasi, lebih enak transaksi lewat aplikasi daripada 181. Nah, kita coba yang tadi yang saya maksud paket nelpon, kita klik paket nelpon. Nah, di sini paket nelpon ada kategori. Jadi kategorinya kita pilih nelpon pas, nelpon sepuasnya, atau nelpon bulk. Nah, kita ke nelpon pas dulu. Di nelpon pas di sini menu-menunya sudah tersedia dari yang 1 hari, 30 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan 30 hari. Yang mungkin Bapak Ibu sering mengisi yang 3 hari 10.000, atau yang 7 hari, atau yang 50. Yang 30 hari yang harga 50.000. Nah, ini kan harga tergantung. Kalau saya cek kemarin rata-rata outlet jual 53 sampai 55.000. Nah, contoh kita pilih untuk mengisi pulsa nelpon 50 ke nomor pelanggan di atas, saldo yang terpotong 50.500. Kemudian klik lanjut. Setelah klik lanjut kita masukkan PIN. Kita masukkan PIN, PIN Bapak Ibu yang 6 angka, kemudian klik kirim. Nah, sama tadi juga, misalnya ada pelanggan yang komplain, kenapa yang tadi saya isi tapi tidak masuk. Nah, Bapak Ibu bisa cek di menu laporan, yang kalau untuk TM, pulsa internet, sama paket-paket lainnya, itu di menu laporan paling kiri atas ada laporan penjualan. Di sini bisa kita cek. Nah, tinggal kita lihat tanggal berapa yang mau dicek. Misalnya tanggal 23 sampai tanggal 25. Baru kemudian klik yang gambar loop ini. Kita tunggu dulu. Itu mungkin jaringan saya kurang stabil, soalnya lagi di ruangan. Nah, ini muncul. Nah, ini kita bisa lihat histori transaksinya kita. Jadi rentan waktunya itu per 1 minggu. Misalnya contoh ini sekarang tanggal 25, Bapak Ibu tidak bisa langsung klik dari tanggal 1 sampai 25, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian dari tanggal 8 ke tanggal 14, dan begitu seterusnya. Jadi per 77 hari. Nah, ini contoh transaksi saya yang kemarin. Bisa kita lihat, ini paket datanya sukses dengan saldo yang terpotong 85.000. Nah, kalau di menu laporan penjualan paket, nah itu dia transaksi pulsa nelpon, paket internet, paket HVC combo, paket digital, semuanya dicek di menu laporan yang penjualan paket. Kalau yang khusus pulsa biasa, pengecekan transaksinya apakah sukses atau tidak itu di menu laporan pulsa elektronik. Ini kalau untuk pulsa biasa. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal paling depan yang home. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara bertransaksi paket terbaik atau paket combo. Nah, kalau kita mau transaksi paket combo, kita masuk di menu penjualan paket. Yang tadi menu yang dipakai juga untuk pulsa nelpon.
Kemudian kita masukkan nomor. Jadi nomor-nomor pelanggan yang mendapatkan paket combo ini tidak semua nomor pelanggan, ada yang dapat dan ada yang tidak. Jadi kita cara ceknya seperti ini. Masukkan nomor. Kita ulang. Oh, saya ada spasi tadi ya. Contoh. Nah, ini masukkan nomornya. Kalau misalnya kita mau transaksi HVC combo atau paket combo, kita pilih menu paket terbaik yang di bawahnya Unlimited Max. Yang paket terbaik ini. Kemudian kategori. Nah, di sini ada kategori combo sakti, data, dan combo unlimited. Nah, biasanya outlet kadang komplainnya bilang, kenapa saya pilih combo unlimited, tapi jawabannya seperti ini. Ya, kalau jawabannya seperti ini berarti pelanggan dengan nomor 0852413337 tidak berhak mendapatkan produk itu, tapi yang bisa dapat adalah produk combo sakti. Nah, setelah kita pilih combo sakti, di bawahnya ada paket detail. Untuk pelanggan dengan nomor 0852 sekian 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 mendapatkan paket combo, ada 15 GB, ada 16 GB, dan ada 40 GB. Kalau yang 15 GB saldo yang terpotong itu 75.750 karena naik 1%. Ya, jadi kalau misalnya transaksi di atas pulsa 15.000 kenaikannya 1%. Nah, kalau yang misalnya 16 GB pelanggan tersebut dapat 300 menit nelpon, 400 SMS, dan 16 GB untuk internet. Saldo yang terpotong 85.850. Nah, kalau misalnya contoh kita pilih yang 15 GB. Ini yang 15 GB kan yang paling sering Bapak Ibu transaksi. Kemudian klik lanjut dan masukkan PIN-nya. PIN Bapak Ibu yang 6 angka. Ya, kadang di PIN juga ini sering kali masih sering salah input, masih terbiasa dengan PIN MKios yang dulu yang 4 angka sehingga transaksinya tidak sukses. Jadi yang perlu diingat bahwa PIN link aja ini PIN yang 6 angka. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja kelebihan dari transaksi menggunakan aplikasi ketimbang transaksi lewat 181. Jadi berdasarkan pengalaman kami, bagian sales, pengalaman juga dari teman-teman ketika berkunjung di outlet, beberapa produk misalnya kita transaksi di 181 itu tidak terlaksana atau gagal. Tetapi pada saat kita transaksi lewat aplikasi dengan nomor pelanggan yang sama, dengan produk yang sama tadi dicoba di 181, itu bisa sukses di aplikasi DigiPos. Nah, makanya kami memang dari beberapa bulan yang kemarin mensarankan outlet-outlet atau RS-RS untuk coba bertransaksi atau berjualan menggunakan aplikasi DigiPos. Nah, kemudian kelebihannya apa lagi? Kelebihannya ya ini, yang di menu laporan kita bisa cek transaksi kita ke pelanggan apakah sukses atau gagal, atau misalnya sedang dalam proses. Kalau kita transaksi lewat 181 tidak bisa kita cek transaksi pelanggan tersebut sukses atau gagal. Hanya tinggal menunggu SMS yang masuk dari 1818. Kemudian di tampilan menu ini ada menu poin. Nah, di menu poin ini Bapak Ibu setiap bertransaksi paket data, ini kebetulan programnya program Digistar masih berjalan sampai bulan Juli, dan bisa dicek di sini sudah berapa poin yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, kalau misalnya yang chip yang saya pakai untuk tes ini, poin yang dikumpulkan itu senilai 400 bintang. Nah, konversinya bisa kita tukarkan bintang ini menjadi saldo link aja DigiPos kita.
Nah, beberapa RS yang kami cek kemarin karena tidak pernah melakukan transaksi menggunakan aplikasi Digipos, sehingga RS tersebut tidak mengetahui berapa jumlah bintang atau berapa jumlah poin yang sudah dikumpulkan. Pada saat kami coba bantu loginkan lewat aplikasi Digipos dan kami cek berapa jumlah poinnya, ternyata poin RS tersebut sudah sampai 1 juta lebih. Nah, poin tersebut bisa ditukarkan dalam bentuk saldo link aja. Konversinya 1 poin sama dengan 1 rupiah saldo. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tukar, dilihat dulu di sini. Kita kan bisa masuk di menu tukar bintang. Minimal poin yang bisa ditukarkan adalah 500 bintang. 500 bintang. Kalau misalnya karena tadi tidak cukup hanya 400 bintang saja, kalau kita klik yang 500 bintang ini seperti ini, apakah Anda yakin akan menukarkan 500 bintang dengan saldo link aja sebesar 500? Kita klik ya. Jadi tukarnya tergantung berapa banyak poin yang sudah dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali, dan tukar poin ini hanya bisa lewat aplikasi Digipos, tidak bisa lewat menu di 181 karena memang tidak ada menu untuk penukaran bintang di 181. Nah, saya pikir secara penjelasan singkat cukup ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung datang ke kantor pelayanan kami atau bisa langsung bertanya di grup-grup RS per kecamatan yang sudah kami buat. Ya, mungkin cukup untuk saat ini dan terima kasih.